Kadang gue harus mengerti satu hal yang gak dimengerti oleh orang lain, yaitu adalah kenapa gue bisa bertahan sampai detik ini juga sebagai seorang sad boy legendaris gitu kan. Tapi daripada lu bingung-bingung acak-acakan sambil melihatin kenapa manuk lu lebih gede daripada otong lu harus berpikir satu hal tentang kenapa kau menjadi pria sejati pada dasarnya. Dan gue mendapatkan informasi yang sangat greget sekali. Udah ketika gue selesai main Dota, lu lihat jam berapa? 2:30 pagi coy. Habis main Dota, habis live streaming gue main Dota, habis main Dota, gue buka Facebook, dan ketika gue buka Facebook, gue dapat berita yang kurang nyaman juga. Datang dari fansub favorit gue dulu. Gue jujur aja, gue sangat sedih dengan Awesub yang akan mengumumkan bahwa apa pula Rara ini? Ada suara Rara. Oh, udahlah. Oke, habisin dulu suara Raranya. Jadi gue sangat sedih dengan berita bahwa fansub Awesub akan tutup. Nggak tahu sih, ntar balik lagi apa enggak. Soalnya kemarin tuh ada kasus juga Anitoki akan tutup, lalu mereka kembali aktif gara-gara banyak sekali donatur yang telah masuk untuk nge-support agar mereka tetap bertahan. Lantas di sini salah satu yang paling legend ya menurut gue, Awesub itu fansub yang paling veteran, yang paling legend, yang sudah paling lama bertahan, dan yang paling tua yang paling gue tahu. Dulu gue tahu Moesub, Lulusub, fansub jalanan, Iter Team, lalu Zensub, Awesub juga salah satunya. Itu di zaman yang sangat tua banget ya. Gue tahu itu sekitar tahun 2012 gue kenal Awesub. Itu anime pertama yang gue tonton kalau nggak salah Excel World ya. Kalau nggak salah Excel World ya, kalau nggak salah. Oke. Jadi di saat 8 tahun atau sudah 9 tahun gue menikmati karya-karya mereka, gue merasa ini fansub itu yang paling seru gitu, yang nyaman juga. Dari mereka dulu pasang iklan sampai iklannya banyak banget, sampai mereka tuh ngadain gathering dan lain-lain. Bahkan di zamannya tuh Awesub itu menjadi fansub terbesar di Indonesia. Gue langsung aja to the point. Jadi ini adalah fansub terbesar yang paling gue tahu ya. Banyak sekali fansub, tapi gue jarang ketemu fansub yang sebesar Awesub, karena mereka tuh bikin acara dan event-event sendiri. Salah satu temennya itu bukan temen ya, staffnya itu temen gue juga, temen-temen sama gue sama dia juga suka JKT48, sama-sama ngewota juga. Dia jadi orang yang ngurus beberapa kepanitiaan gathering di Awesub untuk regional Kalimantan Selatan. Gue juga nanti bakal tanya ke dia apa yang terjadi, mungkin ya sebagai pertanyaan lah, soalnya gue adalah penikmat rilisan Awesub yang sangat lama gitu. Mungkin gue yang paling tua yang menjadi penikmat mereka ya. Gue datang ketika bener-bener mereka tuh awal-awal banget. Ketika gue dapat di sosial media gue itu orang yang nge-share anime baru, dan itu fansubnya Awesub, gue langsung download di situ karena di zamannya itu masih paling enak banget, situsnya keren, Accelerated World gitu kan, keren banget gitu kan. Gue memiliki banyak sekali kenangan. Jadi kalau misalnya nunggu rilisan terbaru, buka Awesub, sampai nanti kalau Awesub nggak rilis ya buka Same Hadaku, kalau Same Hadaku belum, Oplovers, Otaku Des, Anime Kompi, dan lain-lain gitu kan. Pokoknya Awesub tuh menjadi pilihan pertama juga di saat gue ingin menikmati karya-karya terbaru atau anime-anime terbaru. Dan ya, apakah Awesub tuh rilisannya tuh paling bagus? Gue nggak bisa bilang paling bagus, tapi salah satu yang paling gue sukai dengan bahasa terjemahan yang paling baku atau cukup baku itu adalah Awesub. Dan oke, pasti ada saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dan tiba-tibanya saja hari ini selepas gue main Dota, gue buka sosmed, dapat berita Awesub bakal tutup. As always, gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin gara-gara ada banjir di Kalimantan Selatan, tapi masa hubungannya sama banjir? Atau juga apa, gue nggak tahu. Karena banyak bencana juga yang terjadi di negeri ini di awal tahun. Gue juga berdoa banyak hal. Gue juga menginginkan banyak hal yang baik-baik. Ya, corona aja kita belum beres kan gitu kan. Bahkan corona makin ganas. Vaksin juga nggak bisa merata dengan cepat. Pemberian vaksin juga masih terlalu banyak hoaknya, dan banyak yang nggak pengen divaksin dan lain-lain. Gue juga semakin stres mikirin kayak gituan. Hal-hal kayak gini aja bikin orang kayak gue tuh stres ya. Jadi gue sangat iri sama teman-teman itu yang bahkan aja kalau uang habis hari ini aja nggak stres gitu, nggak mikirin besok makan apa gitu, yang mikir tuh sekarang bisa bahagia. Gue iri dengan orang-orang seperti itu. Dan sekarang gue harus mengucapkan sayonara juga kepada fansub yang paling terkenang di hati gue, yang paling memorable juga di hati gue. Gue sudah melihat ratusan fansub, dan Awesub adalah yang paling tua bertahan yang bisa gue tahu, karena mereka bertahan selama 9 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar untuk fansub gitu kan.
karena banyak fansub yang mungkin 2-3 tahun juga sudah beres, ada juga fansub yang dijual, ada juga fansub yang udah nggak kuat lagi dan lain-lain gitu. Gua nggak tahu alasan dibaliknya. Apakah sudah bisnis fansub ini sudah tak kuat lagi? Apakah ini gara-gara seperti yang gua bahas di sebelumnya? Karena gue sebenarnya tuh ngebahas dengan hadirnya penyedia legal, fansub lah yang jadi korban. Gue juga pernah bikin konten kayak gitu. Mungkin bisa teman-teman cek videonya tuh di channel Cried Lies Maring Wibu. Di situ gue bahas tentang beberapa tentang fansub dan bahkan juga gue ngebahas perkiraan gaji fansaber di Indonesia gitu ya. Jadi oke, thanks for everything Awesub. Tanpa lo gue nggak bisa jadi wibu seperti sekarang. Tanpa Awesub juga gue nggak bisa menikmati anime-anime keren tiap musimnya, tiap tahun dan tiap saat. Jadi pokoknya gue support terus lah ya. Semoga bisa balik lagi, bisa comeback lagi, dan kita bisa seru-seruan lagi. As always for Awesub. Dan thanks buat memorinya selama 9 tahun. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for everything. I'm CRY, Maharaja Penderitaan, and see you next time. Oh, kok bisa galau gue ya, cuman gara-gara fansub tutup doang ya. Si Katanai. Gue lemah banget jadi seorang laki-laki.